alias surat keterangan milik Gibran Rakabuming Raka, wakil presiden kita, yang terjadi di masa Menteri Pendidikan yaitu Muhadjir Effendi. Ya, tolong kalian. Tidak, saya lagi di depan. Ya, jadi nggak apa-apa, Bu Lisa aja yang jadi MC dulu hari ini. Jadi capek deh. Tadi sidang persiapannya berlangsung cukup lama ya, dan dihadiri oleh pihak Kemendikdasmen. Boleh sharing sedikit Bu Mercy, kira-kira yang dikatakan oleh pihak Kemendikdasmen apa? Kan baru kali ini mereka hadir ya? Ya. Ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada PT UN. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada PT UN, khususnya kepada Hakim Tunggal yang sangat membantu kami. Dan terus terang kami juga agak terkejut karena ternyata pada sidang persiapan kedua pihak tergugat, yakni Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah hadir. Jadi kami merasa ini adalah titik terang untuk mengklarifikasi mengenai surat keterangan nomor 9149.D.D1.SK 2019 yang kebetulan bernama Gibran Rakabuming Raka dengan ayah Insinyur Joko Widodo. Ya. Jadi yang dikeluarkan oleh Kemendikdasmen ya Bu ya? Iya, yang mengeluarkan adalah Kementerian Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah yang ditandatangani oleh Sekretaris Dirjen. Iya. Jadi sidangnya gimana Bu? Di dalam. Saya juga berterima kasih nih sama teman-teman saya, para kuasa hukum, Pak Andre, Pak Coki, Pak Jimmy yang sudah membantu agar perjalanan kami untuk meraih putusan yang terbaik bisa terjadi. Sidang tadi kondusif ya Pak. Jadi kami mendapat masukan dari Pak Hakim ya, karena ini pengadilan administrasi ya. Jadi titik komanya itu kami diberitahu gitu. Ini yang sebaiknya begini, yang kurangnya ini gitu. Dan tadi pihak tergugat juga menurut kami cukup kondusif, tapi sayangnya mereka adalah dari Biro Hukum. Sementara tadi beberapa peraturan yang kami minta adalah peraturan yang teknis gitu. Karena menurut kami surat gugatan itu, surat keterangan yang Gibran itu menurut kami harus dipertanyakan. Karena ada beberapa hal yang menurut saya pribadi lah sebagai kepala lembaga pendidikan tuh menimbulkan tanda tanya gitu. Misalnya tadi, kita cerita aja ya. Misalnya tadi Pak Hakim katakan, Pak Hakim menganggap surat ini adalah surat kesetaraan, penyetaraan gitu. Padahal kalau kita teliti lebih dalam lagi, yang namanya surat penyetaraan itu harusnya tidak bentuk surat keterangan. Gitu. Nah, tapi kami berharap teman-teman semua di sini, para media gitu ya, tetap mendukung kami karena memang perjalanan untuk meminta agar surat keterangan ini akhirnya dicabut itu memang bukan perjalanan yang mudah ya. Karena kami tahu ada hal-hal yang harus kami atasi. Karena kami sendiri kurang menjawab itu karena soal teknis dan itu harus dikoordinasikan kepada kementerian. Dan kita tahu kementerian ini kan nomenklaturnya sudah berubah dari Dirjen Dikdasmen dan ini sudah menjadi kementerian, jadi sudah terbagi jadi 3 kementerian. Oleh karena itu kami tanya apakah Dikdasmen itu atau Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah itu masih ada atau tidak, atau sudah menjadi kementerian tersendiri, supaya kami pun selaku penggugat akan tahu apakah memang sekarang ini Dirjen itu tidak ada atau sudah menjadi kementerian Dikdasmen, supaya kita tahu soal legal standing kita menggugat objek perkaranya apakah yang masih di Dikdasmen atau mengatasnamakan atau menjadi kementerian Dikdasmen, yang sebenarnya tadi sudah dikatakan oleh Ibu Mercy adalah yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Dikdasmen. Itu juga menjadi pertanyaan supaya nanti kami lebih fokus soal siapa yang akan kami gugat, apakah Menteri Dikdasmen atau memang masih ada yang namanya Dirjen. Dijawab tadi oleh kementerian dari Dikdasmen mengatakan bahwa masih ada Dirjen tersebut. Begitu keterangannya. Terima kasih, silakan Bu Mercy. Izin Pak, berarti sekarang sudah double dong Pak. Ada Dirjen yang dimaksud tapi ada kementerian yang bernama sama. Kalau kami tangkap tadi kementeriannya masih ada dan dirjennya masih ada. Kementerian Dikdasmen itu karena memang kita tahu kabinet yang itu kan terbagi 3 menteri kan, ada menteri. Iya. Itulah salah satunya adalah Kementerian Pendidikan Dasar Kebudayaan. Dan menurut mereka yang bertanggung jawab kementeriannya atau dirjennya Pak? Ya, itulah yang tadi akan ditanyakan soal teknis. Mereka menunggu koordinasi lagi kepada kementerian, apakah dikeluarkan oleh apakah masih memang kewenangan menteri atau memang masih
kewenangannya Dirjen Dikdasmen tadi untuk mengeluarkan katun-katun seperti ini. Dan kami tanya apakah ada katun lain selain yang nomor ini, turunannya yang lain. Itu juga tidak dijawab dengan lugas karena kami adalah sebagai kuasa hukum. Jadi kami soal teknis kami tidak mempelajari, dan harus bertanya atau berkoordinasi dulu kepada kementerian terkait. Jadi terus terang aja, memang makanya minta dukungan ya, bahwa surat keterangan ini sangat abu-abu gitu. Surat keterangan ini sangat abu-abu. Apakah ini surat kesetaraan? Bukan, karena yang disetarakan pengetahuan. Sementara kalau saya sebagai kepala lembaga pendidikan, kalau yang namanya kesetaraan itu gak cuma pengetahuan kan, ada afektif, ada psikomotoris, komplit gitu. Sementara di surat keterangan ini hanyalah pengetahuan setara gitu. Tapi tadi ada yang bagus ya, mungkin Bang Andre bisa ngobrol yang tadi yang Pak Hakimnya bilang pasti ada ijazah kan, coba ceritain. Ya. Jadi tadi Ke tengah aja Pak. Ini Pak. jadi Pak, sini Pak. jadi Majelis Hakim memberitahukan kepada para pihak bahwa surat keterangan ini pasti dong ada turunannya, entah ijazah, entah surat permohonan. Nah, nanti Majelis Hakim meminta kepada pihak tergugat untuk menunjukkan atau membawa dokumen-dokumen yang terkait, karena tidak mungkin adanya surat keterangan ini langsung dimunculkan tanpa ada permohonan atau lampiran terkait dengan surat keterangan atau ijazah dari luar negeri, yang terutama objek itu UTS ya, dari UTS sendiri, insert. Nah, itu yang harus dilampirkan, dibawa oleh pihak tergugat nanti pada persidangan selanjutnya. Surat bukan ijazahnya, surat keterangan dari kampusnya gitu. Iya, bahwa menyatakan bahwa dia itu benar ada atau gimana, pokoknya harus dibawa. Bukan hanya surat sertifikatnya. Bukan, harus ada. Jadi persidangan selanjutnya kapan dan agendanya apa Pak? Jadi sidang selanjutnya, Ayo, kan biar semuanya ngomong. Ya biar ikut ngomong Pak. Untuk persidangan berikutnya adalah di hari Kamis minggu depan, sama tetap pukul 10 juga. Agendanya adalah masih tetap perbaikan gugatan dan kuasa. Nanti akan ada yang diberikan oleh pihak tergugat, mungkin beberapa dokumen yang nantinya itu yang diminta. Yang tadi rekan bilang terkait dengan permohonan untuk penyetaraan itu kan pastinya ada ya dokumen-dokumen yang harus dilampirkan gitu. Iya. Itu aja sih minggu depan pastinya. Iya. Dari jam 10 hari Kamis. Apakah itu termasuk dengan penjelasan dari KBRI yang waktu itu pernah disinggung? Ya, jadi ini aku yang jawab aja ya. Ya. Jadi intinya gini, saya tuh tadi seneng ya karena Pak Hakim mengatakan nggak mungkin dong bisa keluar surat keterangan tanpa ada ijazah. Nah, dan jujur Li ya, saya ngelihat kuasa tergugat itu agak bingung gitu, agak grogi gitu. Jadi memang yang pasti ya kita akan minta dasar penerbitan surat keterangan. Saudara-saudara sekalian, selamat datang kembali di channel saya. Hari ini kita akan membahas sebuah peristiwa yang sungguh luar biasa, yang kini sedang menjadi pembicaraan di mana-mana, dari warung kopi hingga ke gedung-gedung tertinggi negara. Berita demikian, Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia, kini sedang didesak agar segera dimakzulkan. Ratusan warga turun ke jalan bersatu hati berseru Gibran harus mundur sekarang juga. Saya akan memaparkan semuanya secara lengkap, mendalam, dan berurutan dari awal hingga akhir. Anggaplah semua yang saya sampaikan di sini adalah kenyataan dan sedang berlangsung. Saya akan memaparkan selapis demi selapis agar kita semua memahami sepenuhnya mengapa gelombang yang begitu besar ini tiba-tiba menghantam kedudukan wakil presiden kita. Mari kita mulai dengan satu pertanyaan sederhana. Mengapa ratusan warga dari berbagai penjuru negeri, dari berbagai latar belakang, ini bersatu menyerukan satu suara yang sama? Apakah ini sekedar kebetulan? Apakah ini sekedar unjuk rasa biasa yang akan hilang dalam semalam? Tentu saja tidak. Di balik seruan itu tersimpan rentetan peristiwa yang telah berjalan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Ini semuanya bermuara pada satu titik, kedudukan Gibran sebagai wakil presiden dianggap tidak sah, tidak berdasar, dan tidak dapat diterima oleh sebagian besar masyarakat. Mari kita tarik benang merahnya dari hulu. Siapa yang tidak ingat bagaimana Gibran bisa menjadi wakil presiden? Menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945, syarat untuk menduduki jabatan tertinggi setinggi wakil presiden adalah berusia minimal 40 tahun. Saat pendaftaran calon dibuka, Gibran belum genap berusia 40 tahun. Secara hukum,
utama itu tertutup rapat baginya. Namun, teman-teman, tiba-tiba muncul sebuah putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah aturan main seketika. Putusan MK nomor 90 garing PUU garing 21 tahun 2023 itu memberikan pengecualian syarat usia bagi calon yang pernah menjabat sebagai kepala daerah dan yang menjadi ketua MK saat itu adalah yang dipimpin sidang maksudnya yang menjadi ketua MK saat itu adalah paman dari Gibran sendiri. Menandatangani putusan tersebut, dia menandatangani keputusan itu, putusan MK tersebut, dan beliau adalah paman kandung dari Gibran sendiri, suami dari saudara kandung Ibu Iriana, istri mantan Presiden Jokowi. Sejak saat itu pintu terbuka lebar, Gibran melangkah masuk, namun sejak saat itu pula bayang-bayang ketidakberesan terus mengikutinya kemanapun dia pergi. Banyak pihak yang menilai kursi itu didapat bukan melalui pintu utama, melainkan melalui pintu samping yang dibuka khusus untuk dirinya. Dan karena itulah sejak hari pertama ia duduk di kursi wakil presiden, kedudukannya telah dianggap cacat sejak lahir. Kemudian teman-teman, tekanan besar pertama datang dari kalangan yang sangat dihormati di negeri ini, yaitu dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Pada April 2025, ratusan perwira tertinggi yang telah mengabdi seumur hidup kepada bangsa ini berkumpul dan menyampaikan 8 tuntutan penting. Salah satunya yang paling mengguncang adalah desakan agar Gibran dimakzulkan dan diganti dari jabatannya sebagai wakil presiden. Surat resmi mereka dikirimkan kepada DPR, DPD, dan MPR pada tanggal 2 Juni 2025. Surat itu ditandatangani oleh 330 perwira tertinggi purnawirawan, 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel. Di antara mereka terdapat nama-nama besar yang sangat dihormati, termasuk mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, Jenderal TNI Trisutrisno, serta Jenderal TNI Fahrul Razi dan Laksamana TNI Slamet Subijanto. Apa alasan mereka? Mereka menilai bahwa putusan MK nomor 90 yang meloloskan Gibran telah melanggar hukum acara dan undang-undang kekuasaan kehakiman, bahwa proses pencalonannya proses pencalonannya penuh benturan kepentingan, bahwa masa jabatannya sebagai wali kota Surakarta hanya sekitar 2 tahun, terlalu singkat untuk melayani di posisi setinggi wakil presiden, dan bahwa kedudukannya sejak awal bermasalah secara konstitusional. Bayangkan saudara-saudara, ratusan jenderal yang telah memimpin pasukan, yang telah menjaga kedaulatan negeri, bersatu hati menandatangani surat yang sama. Itu bukan suara sembarangan, itu adalah suara mereka yang memahami arti konstitusi, arti kehormatan, dan arti bahaya jika aturan ditekuk demi kepentingan satu keluarga. Dan kini teman-teman, gelombang itu meluas dari kalangan purnawirawan, meluas ke seluruh lapisan masyarakat. Ratusan warga mulai turun ke jalan di Solo, di Jakarta, di berbagai kota lainnya. Masa berkumpul dengan tenang namun teguh pendirian. Mereka membawa spanduk, mereka menyuarakan satu kalimat, Gibran cacat konstitusi, harus dilengserkan. Mereka datang dari berbagai elemen mahasiswa, tokoh masyarakat, aktivis, warga biasa, ibu-ibu, bapak-bapak, bukan satu kelompok, bukan satu partai, melainkan rakyat yang merasa bahwa sesuatu yang keliru sedang dibiarkan berlangsung di atas panggung tertinggi negara. Mereka berkata, jika rakyat biasa harus taat pada aturan tanpa kecuali, mengapa di puncak kekuasaan aturan bisa dilenturkan begitu saja? Mereka menuntut agar konstitusi ditegakkan dengan benar, agar hukum tidak tunduk pada kekuasaan,
agar jabatan tinggi negara tidak diwariskan seperti hak milik keluarga. Seruan itu bergema dari gedung DPR hingga ke jalan kota. Ratusan warga bersatu hati dan suara itu makin lama makin keras, makin tidak bisa dibungkam, makin tidak bisa diabaikan begitu saja. Mari saya jelaskan secara mendalam bagaimana sebenarnya proses pemakzulan wakil presiden itu berjalan menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945, agar kita semua paham betapa ketatnya jalur ini dan betapa beratnya langkah yang harus diambil. Pasal 7A dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar tahun 1945 mengatur dengan sangat rinci wakil presiden hanya dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR, dan itu pun harus melalui 3 tahapan yang berurutan. Tahap pertama, DPR harus mengajukan usul pemberhentian. Usul ini memerlukan dukungan minimal 2/3 anggota DPR yang hadir. Dalam sidang yang dihadiri minimal 2/3 seluruh anggota. Tidak mudah angka itu, butuh tekad yang sangat kuat. Tahap kedua, usul itu dikirimkan ke Mahkamah Konstitusi yang wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dalam waktu paling lama 90 hari. MK lah yang menentukan apakah tuduhan itu terbukti atau tidak, apakah ada pelanggaran berat, atau apakah orang tersebut tidak lagi memenuhi syarat sejak awal. Tahap ketiga, jika MK memutuskan terbukti, maka usul itu dikembalikan ke DPR. Lalu DPR mengajukannya ke MPR. Dan disinilah keputusan akhir diambil oleh MPR dalam sidang paripurna yang dihadiri minimal 3/4 anggota dan disetujui minimal 2/3 yang hadir. Perhatikan satu hal yang sangat penting. Pasal 7A menyebutkan 2 alasan pemberhentian. Pertama, melakukan pelanggaran berat seperti pengkhianatan negara, korupsi, atau tindak pidana berat. Kedua, dan ini yang menjadi inti permasalahan, apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Jika sejak awal syarat usia tidak terpenuhi dan jalan yang digunakan untuk meloloskan dirinya ternyata bermasalah secara konstitusional, maka dapat dikatakan ia tidak memenuhi syarat sejak hari pertama. Dan jika demikian, maka kedudukannya tidak dapat dipertahankan lagi. Itulah landasan hukum yang kini diperjuangkan. Mengapa ratusan warga kini berseru Gibran harus segera dimunculkan sekarang juga? Ada beberapa alasan yang saling menguatkan, yang kini menyatu menjadi gelombang yang tidak dapat ditahan. Yang pertama, dasar pencalonan Gibran sejak awal diragukan keabsahannya. Putusan MK yang meloloskan dirinya telah dinilai penuh benturan kepentingan dan tidak etis. Ketua MK yang memimpin saat itu adalah kerabat dekatnya. Putusan itu seakan dibuat khusus untuk membuka jalan bagi dirinya sendiri. Maka sejak hari pertama kedudukannya telah bermasalah di mata hukum dan di mata rakyat. Yang kedua, tekanan datang dari segala penjuru. Dari ratusan purnawirawan yang dihormati negeri ini, dari mahasiswa, dari masyarakat luas, tuntutan ini bukan berasal dari satu kelompok saja, melainkan dari banyak elemen yang akhirnya bersatu menjadi satu suara. Rakyat mulai menyadari jika dibiarkan presiden buruk ini akan mewariskan diri. Besok-besok siapapun bisa meloloskan kerabatnya sendiri ke kursi tertinggi, cukup dengan mengubah aturan seperlunya. Kemana arah demokrasi kita jika demikian? Ketiga, waktu terus berjalan. Semakin lama hal ini tidak diselesaikan, maka semakin terasa ketidakadilan yang dibiarkan berlangsung di atas panggung tertinggi negara. Rakyat melihat bahwa konstitusi seakan ditekuk demi satu keluarga, sementara rakyat biasa harus taat pada aturan tanpa terkecuali. Ketimpangan ini menimbulkan kekecewaan yang mendalam, dan kekecewaan rakyat jika terus dipendam, pada akhirnya akan meluap seperti yang kini kita saksikan bersama. Yang keempat, teman-teman, muncul pula desakan dari tokoh hukum tata negara
mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana bahkan menulis surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto pada akhir Juli 2026. Beliau meminta agar Gibran diberhentikan sebelum genap 2 tahun masa jabatan, yaitu sebelum 20 Oktober tahun 2026. Beliau menyoroti insiden perubahan posisi duduk Gibran di sidang kabinet tanggal 20 Juli 2026, di mana Gibran tidak lagi duduk di sebelah Presiden, melainkan dipindahkan ke barisan menteri. Sebuah bahasa politik yang sangat keras dan menyiratkan perubahan dukungan, perubahan kedudukan, perubahan posisi. Nah teman-teman, sekian penjelasan kita terkait video ini. Barangkali kita bisa menjelaskan lebih lanjut lagi di video berikutnya pada keesokan hari. Demikian teman-teman, terima kasih.